Tapi tampaknya kabar kurang baik dari global karena kita tahu bahwa memang ketidakpastian tampaknya semakin berlanjut. Lalu bagaimana dengan ketidakpastian yang masih terus meningkat ini, dampaknya bagi outlook ataupun arah kebijakan moneter khususnya Bank Indonesia yang juga akan diumumkan pekan ini? Oke, memang saat ini kondisi sangat cepat berubah ya. Kita lihat sebenarnya secara fundamental rupiah kita saat ini sudah cukup kuat, sudah menguat lumayan signifikan dari level tertingginya terhadap US dollar. Kita ingat kemarin setelah Liberation Day-nya Trump, itu sempat ada pelemahan yang cukup signifikan, namun kita lihat Bank Indonesia step in dan kemudian strength dari rupiah itu jauh lebih kuat ya, jauh lebih positif. Supportnya dari market juga melihat hal ini sangat positif. Itu juga menunjukkan bahwa kondisi moneter kita itu, cadangan devisa kita itu cukup kuat untuk menghadapi volatilitas pasar gitu ya. Nah, mungkin kalau kita ingat dari 1-2 RDG terakhir itu disampaikan oleh Bank Indonesia bahwa saat ini bisa dikatakan beberapa PR dari Bank Indonesia, kemudian pemerintah secara keseluruhan itu sudah diselesaikan, tinggal ada beberapa uncertainties, kemudian juga terakhir itu soal rupiah ya yang masih relatively tertekan kalau kita bicara 2 RDG sebelumnya. Nah, sekarang kan kita lihat rupiah sudah lebih kuat ya. US dollar index masih bergerak cukup volatile, relatively melemah tapi masih ada beberapa kali poin penguatan, namun di situ rupiah kita masih cenderung kuat ya, masih stabil. Kalau kita lihat secara detail sebenarnya bisa dikatakan tanda kutip KPI-nya Bank Indonesia itu kan bukan strength dari rupiah ya, tapi stabilitas. Itu memang sangat penting untuk keseluruhan ekonomi bisa memprediksi pergerakan rupiah. Saat ini sudah bisa dikatakan stabil. Namun secara historikal kita lihat Bank Indonesia itu tentunya ya sangat understandable itu juga memperhatikan pergerakan geopolitik, kemudian resiko-resiko yang mungkin muncul di situ. Sehingga saat ini memang kondisinya saya sangat paham kalau misalnya pasar konsensusnya itu lebih ke arah stay ya untuk BI rate di sekitar kalau nggak salah hari Rabu atau Kamis ya pengumumannya. Itu tadi sangat understandable, namun kalau saya melihat sebenarnya ruang untuk penurunan suku bunga acuan itu masih ada gitu ya. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan ekonomi kita saat ini tidak istilahnya it's hard not to look bahwa sebenarnya potensi untuk pertumbuhan GDP bisa lebih tinggi itu masih ada, namun mungkin ada beberapa poin yang bisa dimaksimalkan lagi. Salah satunya adalah suku bunga acuan yang lebih rendah gitu ya, terutama tadi. Yang paling penting adalah kita lihat rupiahnya sudah jauh lebih stabil. Kalau tadi dikatakan bahwa saat ini masih ada ruang untuk penurunan suku bunga acuan, dan tentunya next pertanyaan adalah timingnya kapan dan kemudian berapa besar sih penurunan suku bunga yang akan dilakukan Bank Indonesia melihat data-data yang ada di Indonesia dan juga melihat saat ini kondisi eksternal. Oke, memang kalau kita lihat untuk timing ya, untuk timing di penurunan bulan ini akan cukup challenging karena tadi ya kita baru masuk, istilahnya baru masuk ke uncertainty baru. Mungkin kalau kita berkaca lebih panjang sedikit ke belakang 10 tahun terakhir, kita berada dalam posisi yang secara makroekonomi, secara geopolitik itu sangat volatile sekarang gitu ya. Contohnya kalau kita lihat VIX Index atau MOVE Index, Volatility Index untuk equity maupun bonds itu sekarang kita sudah bertengger di level yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari beberapa krisis sebelumnya, sehingga bisa istilahnya sangat understandable kalau misalnya sekarang beberapa bank sentral itu tadi ya sudah istilahnya sudah jauh lebih terbiasa dengan kondisi yang uncertain. Tapi saat ini kita baru masuk ke uncertainty yang baru dan kita melihat kemarin penurunan cadangan devisa itu bisa dikatakan masih sangat manageable sebenarnya, tapi sudah agak dekat ke level psikologis ya 150 billion dollar. Tadinya kan lebih dekat ke arah 160 billion dollar, sehingga mungkin di bulan ini masih ada kecenderungan untuk ditahan terlebih dahulu, baru kemudian di next RDG setelah lebih terlihat ya kondisi perubahan geopolitiknya seperti apa,
di situ Bank Indonesia bisa istilahnya lebih cepat mengejar target penurunan suku bunga acuan untuk tadi ya lebih kalau dari bahasa Bank Indonesia sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, apalagi nanti di awal Juli juga akan ada penentuan ya bagaimana kelanjutan dari negosiasi tarif antara Amerika Serikat, Indonesia dan juga dengan negara lainnya. Kalau misalkan kita beralih ke kebijakan The Fed ini bagaimana? Karena kalau beberapa analis kan memperkirakan kalau The Fed sendiri akan memangkas suku bunga acuan di September mendatang. Sedangkan kita tahu bahwa The Fed memang tugasnya ini selain terkait dengan stabilitas mata uang juga job market. Ini bagaimana Anda melihatnya? Oke, The Fed memang kemungkinan besar baru di September ya kembali menurunkan suku bunga acuan karena saat ini kita lihat narasinya itu masih mungkin belum sampai 1 bulan terakhir ya itu masih kembali ada pembicaraan higher for longer gitu ya. Nah, memang saat ini kalau kita lihat dari sisi inflasi, salah satu dari KPI-nya The Fed itu masih bertengger di level yang nggak terlalu beda jauh ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, memang level inflasi sekarang itu sudah tidak bisa dikatakan tinggi karena tidak terlalu jauh dari target The Fed di level 2%. Dan kalau kita ingat mungkin dari sekitar 6 atau 7 FOMC terakhir sudah ditekankan bahwa The Fed istilahnya tidak perlu, malah cenderung tidak ingin menunggu inflasinya itu turun di bawah level 2%. Karena kalau saya pinjam kata-kata Powell sendiri, at that moment itu akan sudah terlambat gitu ya. Nah, itu untuk inflasi. Di sisi lain kita lihat satu KPI-nya The Fed yang kalau sekarang sebenarnya agak lebih jarang dibahas, padahal ini menurut saya secara logika itu adalah KPI yang mungkin lebih penting ya, terutama untuk long termnya The Fed karena jobs market itu sebenarnya mungkin lebih dibutuhkan. Secara logika kalau misalnya masyarakat US itu memiliki pekerjaan gitu ya, memiliki pekerjaan yang cukup, namun level inflasinya agak tinggi gitu ya, mungkin mereka hanya perlu mengadjust spendingnya sedikit dibandingkan kalau misalnya kita lebih mengedepankan inflasi dibandingkan dengan jobs market. Kasarnya kalau misal masyarakat di sana tidak punya pekerjaan tapi inflasi rendah tetap lebih sulit afford ya dibandingkan dengan logik sebelumnya. Ini sudah terlihat juga di sekitar tahun 2021. Kita ingat waktu The Fed mengulang-ulang terus kata-kata inflasi ini transitori. Kalau kita lihat secara data, secara fundamental, kemungkinan besar saat itu The Fed menunggu jobs marketnya itu dalam posisi yang sangat aman, terutama dari sisi rasio perbandingan antara jumlah lowongan pekerjaan dibandingkan dengan orang yang menganggur di US waktu itu levelnya sangat tinggi, di mana sekarang itu sudah cool down a lot dan bicara timing September itu biasanya memang The Fed akan menunggu Jackson Hole Convention, biasanya akan dilaksanakan kalau nggak salah di Agustus ya, kurang lebih di Agustus. Biasanya di situ akan ada perubahan narasi, jadi sangat logis gitu ya. Setelah mereka melakukan convention besar-besaran, analisis yang mendalam, ternyata nantinya akan ada perubahan arah lagi.